Hai, selamat malam. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Aku berharap kabar kalian semua baik. Bukan cuma keadaan dompet yang baik, tapi juga semoga kesehatan kalian, mental kalian juga lagi baik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang keadaan kalian, aku amat sangat berharap kalian berada dalam keadaan yang baik. Jangan sering-sering overthinking, jangan sering-sering begadang, karena itu yang lagi sering aku alamin sekarang. Bukan cuma aku sih, tapi hampir semua kaum millennials yang ada di zaman seperti ini. Setiap kali aku bikin konten pasti selalu ada yang bilang, kok relate banget ya sama keadaan aku. Kok bisa sama banget ya? Ya gimana, karena kan yang ngerasain itu bukan cuma kamu. Kita itu gak pernah benar-benar sendirian. Intinya yang ngalamin hal itu bukan cuma kita, tapi orang lain juga ada. Yang mungkin lagi susah, yang mungkin lagi bingung, yang mungkin lagi banyak pikiran. Itu bukan cuma satu atau dua orang aja, tapi pasti banyak banget yang lagi ngalamin hal itu. Mungkin dulu kita nganggap sepele tentang setiap kali perbuatan atau kebiasaan kita, tentang terlalu banyak memikirkan sesuatu dengan berlebihan, terlalu sering begadang, yang akhirnya itu tuh gak baik buat kesehatan kita. Dan aku juga tahu itu, aku tahu akibatnya kayak apa, aku tahu dampak buruknya kayak apa, tapi emang susah gak sih? Pasti kamu juga ngerasain hal itu kan? Susah banget untuk menahan diri, untuk berhenti overthinking, itu tuh gak bisa banget. Gak tahu kenapa setiap kali ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin sesuatu hal baru yang akan kita lakuin, yang udah kita alamin, pasti selalu jadi bahan pikiran, yang akhirnya setiap malam kita harusnya istirahat malah ngabisin waktu untuk overthinking dan mikirin hal-hal yang gak jelas, mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita terlalu banyak dihantui sama rasa takut, sama rasa khawatir, sama rasa ragu. Padahal sama sekali kita belum nyoba hal itu. Kita belum ngelakuin hal itu. Tapi yang gak tahu kenapa emang udah ciut duluan mentalnya. Tahu gak kenapa bisa gitu? Aku juga gak tahu sih. Tapi bukan cuma hal itu sih yang jadi penyebab kita overthinking, tapi juga karena mungkin hidup kita terlalu banyak tuntutan. Apalagi kalau umur kita udah mulai 20-an ke atas. Yang baru-baru lulus kuliah udah mulai bingung nih nyari kerjaannya gimana. Yang mungkin bahkan udah kerja aja lagi bingung nih gimana caranya keluar dari lingkungan pekerjaan yang toksik. Yang masih sekolah juga mungkin bingung mau lanjutin kuliah atau kerja atau menikah. Banyak banget yang jadi kebingungan kita ya ternyata. Terus gaya hidup zaman sekarang itu emang bikin kita sering ngerasa kita itu udah terlampau jauh, kita itu udah ketinggalan zaman. Apa-apa pengen kayak orang, pengen nyetarain gaya hidup kita sama orang, pengen kelihatan stylish, pengen kelihatan OOTD-nya keren, pengen kelihatan handphonenya paling bagus, paling mahal. Dan itu seolah-olah jadi tuntutan ya untuk orang-orang di zaman sekarang. Mereka rela ngelakuin apapun hanya untuk terlihat keren dan hebat di mata orang lain. Tapi semoga kamu yang lagi dengerin ini, kamu yang lagi aku ajak cerita, kamu gak ngelakuin itu sampai ke sana ya.
cukup jadi apa adanya kamu, jalanin hidup semampu kamu, terus gak perlu terlalu khawatir sama keadaan kamu sekarang. Cukup lakuin yang terbaik. Kamu bisanya apa, kamu tekunin hal itu. Kalau kamu belum punya suatu kemampuan, kamu coba cari dengan belajar banyak hal. Pokoknya jangan pernah nyanyain waktu kamu deh, karena aku ngerasa nyesel banget udah nyanyain banyak kesempatan yang mungkin bisa ngerubah hidup aku sekarang. Tapi tahu nggak kenapa aku sampai sekarang gini-gini aja? Ya karena aku nggak bisa konsisten, aku nggak bisa memanfaatkan setiap peluang itu dengan baik. Aku terlalu santai, aku terlalu leha-leha. Ya emang sih tahu, aku memang alhamdulillah udah punya pekerjaan. Tapi seharusnya pekerjaan itu nggak jadi alasan untuk aku mengesampingkan peluang lain di luar itu. Karena ya aku nyeselnya sekarang. Aku ngerasa aku belum punya karya, padahal peluangnya tuh cukup besar banget untuk aku ngembangin semua konten aku. Dan aku cuma mau nyemangatin kamu kalau banyak-banyak sabar, karena pasti makin kesini kamu makin sering ngedapetin yang namanya dibandingin sama orang lain. Mungkin orang tua kamu yang ngebandingin, atau saudara kamu, atau teman kamu, atau bahkan diri kamu sendiri. Diri kita yang sering banget ngebandingin pencapaian kita sama pencapaian orang lain. Oh, dia udah punya ini, aku enggak. Dia bisa ini, aku enggak. Dia udah punya pekerjaan, aku belum. Ya memang untuk membandingkan kita dengan orang lain itu memang perlu untuk beberapa keadaan. Kalau memang membuat dan memberikan kita motivasi untuk lebih berkembang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma bikin kita insecure dan malah meratapi keadaan, mending nggak usah. Semua orang kan punya prosesnya masing-masing. Gak semua bisa secepat itu, gak semua bisa seinstan itu. Kita pun gak pernah tahu usaha apa aja yang mungkin dilakuin orang lain, sekalipun bisa aja kita mikir, oh gue udah berusaha capek banget, gue udah kerja banting tulang, gue udah bekerja keras sekeras mungkin, tapi kenapa orang lain yang duluan dapet? Kenapa orang lain yang sukses duluan? Kenapa mereka yang berhasil duluan? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ya karena itu, karena kesombongan kecil itu, karena kita terlalu merasa bahwa kita sudah paling berusaha, sampai kita ngira kalau apa yang orang lain dapetin itu memang hal yang instan. Ya memang tidak sedikit dari mereka yang melakukan banyak cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka minta, apa yang mereka ingin. Tapi gak sedikit juga dari mereka yang memang benar-benar berusaha. Ya mungkin waktu kita tidur mereka masih belajar, waktu kita rebahan mereka lagi kerja keras, waktu kita istirahat mereka menggunakan seluruh waktunya untuk mencapai apa yang mereka mau. Kita kan gak pernah tahu itu. Dan toh apa yang kita dapetin itu pasti sesuai sama apa yang kita lakuin. Hasil yang kita dapat itu sesuai sama usaha yang kita lakukan. Gak ada orang yang namanya usahanya contoh kita kerjaannya cuma rebahan, tapi kita pengen kita jadi orang kaya, kita berharap jadi sultan, uang kita banyak. Enggak bisa kayak gitu. Bahkan yang mungkin kelihatannya kerjaannya diem aja, tapi uangnya banyak, kita nggak tahu apa yang dia lakuin ketika kita tidur. Siapa tahu tiup lilin kan? Enggak. Bercanda, siapa tahu mereka memiliki banyak perusahaan pesugihan. Enggak bohong, siapa tahu kan mereka mungkin punya usaha yang lebih gitu, mereka pintar bisnis, apalagi di zaman sekarang yang segala sesuatu bisa dilakukan secara online lewat internet.
mereka punya usaha di situ, mereka pintar dalam dunia teknologi, kan gak ada yang tahu. Jadi, berhenti untuk ngebandingin dan merasa paling terbelakang dari orang lain. Kalau memang kamu punya kemampuan untuk mendapatkan lebih dari yang kamu inginkan, ya coba buktiin dari sekarang. Usaha dulu aja, jangan mikirin hasilnya belakangan aja. Karena kadang hasilnya itu nggak bisa instan dalam satu hal nih. Contoh, kita pengen jadi sesuatu. Enggak. Contoh, kita pengen uang 1 juta. Terus kita udah berusaha sekeras mungkin untuk dapat uang 1 juta ini. Nah, itu tuh nggak melulu dari satu arah langsung plek 1 juta dikasih, enggak. Kadang kan hasilnya itu bisa dicicil, mungkin dari arah A kita dapat 300.000, dari arah B kita dapat 500.000, dan dari arah yang lain kita dapat 200.000. Ya memang mungkin menurut kita hasilnya kayak kecil ya, tapi tanpa kita sadarin kalau di total itu justru memang sesuai sama hasilnya. Cuman kita tuh terlalu fokus sama yang 1 jutanya. Kita terlalu fokus sama satu arah aja sampai kita melupakan arah-arah yang lain. Mungkin itu aja motivasi dari aku yang sok jadi motivator ini, padahal aku juga susah banget untuk memotivasi diri sendiri. Aku cuma berharap kalian bisa lebih baik untuk kedepannya. Maaf banget kalau mungkin podcast kali ini gak asik, atau mungkin menurut kalian kayak garing, tapi tetap didengerin sampai akhir. Makasih banyak ya untuk luangin waktunya. Untuk kedepannya semoga kita bisa sharing lagi dan aku bisa berbagi banyak cerita sama kalian. Terima kasih untuk kesetiaannya. Menunggu admin dari Kata Resa untuk upload video podcast. Selamat malam dan selamat beristirahat.